Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambrosius Satpandipoten Siraine dengan nomor pokok mahasiswa 221055 201088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum saya yang berjudul Perancangan Sistem E-commerce Skincare Sederhana pada Toko Kaluna berbasis Android. Adapun mata kuliahnya yaitu Mobile Apps Development. Dosen pengampu yaitu Pak Agus Suryadi Eskom Mkom. Adapun asisten dosen yaitu Pak Dimas Pradipto Eskom. Oke, kita masuk ke daftar isinya. Yang pertama itu ada cover judul, yang kedua itu daftar isi, yang ketiga latar belakang, keempat itu rumusan masalah dan tujuan, kelima itu ada manfaat, keenam itu adalah landasan teori, ketujuh ada metode penelitian, kedelapan ada perancangan global, kesembilan ada implementasi UI, UX, ke-10 untuk kesimpulan, ke-11 saran, dan ke-12 penutup. Oke, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memacu perkembangan dan kemajuan di segala bidang, termasuk bidang kecantikan yang kini hampir seluruhnya telah mempunyai fasilitas internet dan website sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi penjual ke masyarakat umum. Perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia adalah kegiatan mendistribusikan, menjual, membeli, dan memperdagangkan barang dengan menggunakan jaringan komunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Meskipun e-commerce menawarkan kemudahan dan kenyamanan, namun juga membawa risiko keamanan. Itu menurut Kehista dan teman-teman tahun 2023. Dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, perlu adanya perancangan sistem e-commerce yang dapat membantu memasarkan produk secara online. Toko Kaluna adalah surganya para penggemar makeup dan skincare. Dengan suasana yang elegan dan modern, Toko Kaluna menawarkan berbagai produk terbaru dan terbaik dari brand-brand ternama. Toko Kaluna adalah toko yang menjual berbagai macam produk makeup dan skincare. Pada saat ini, hasil dari wawancara, Toko Kaluna belum menggunakan sistem e-commerce sehingga kesulitan dalam menawarkan produk kepada konsumen yang berada jauh dari Toko Kaluna ini. Selain itu juga bisa mengakibatkan dampak yang berpengaruh terhadap proses penjualan produk, yaitu ketidaktahuan konsumen yang berada cukup jauh dari toko Kaluna dalam sebuah informasi produk yang akan dicari. Karena proses penjualan toko Kaluna hanya dilakukan apabila konsumen datang langsung ke toko atau via offline, seperti itu. Perancangan sistem e-commerce skincare sederhana pada toko Kaluna berbasis Android yang dilakukan oleh penulis dengan tahapan metode waterfall. Metode waterfall menurut Melissa dan kawan-kawan tahun 2022 itu merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Berdasarkan masalah di atas, penulis membuat sistem informasi berbasis Android dengan judul Perancangan Sistem E-commerce Skincare Sederhana pada Toko Kaluna berbasis Android dapat memberikan solusi yang tepat dalam perancangan sistem e-commerce skincare pada Toko Kaluna yaitu berbasis Android. Oke, ada rumusan masalah dan tujuan dalam laporan praktikumnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem e-commerce skincare sederhana pada toko Kaluna berbasis Android. Yang kedua, ada bagaimana mengimplementasi sistem e-commerce skincare sederhana pada toko Kaluna berbasis Android. Adapun tujuan yang didapat dari rumusan masalah tersebut yaitu merancang sistem e-commerce skincare sederhana pada toko Kaluna berbasis Android dengan pemodelan UML. Lalu yang kedua, mengimplementasi sistem e-commerce skincare sederhana pada toko Kaluna berbasis Android dengan pengguna. Adapun manfaat dari laporan praktikum yang pertama bagi kampus, sebagai bahan kajian dalam melakukan praktikum perangkat keras yang masih relevan serta membantu dalam proses pembelajaran praktikum dalam laboratorium Universitas di Sina. Yang kedua, bagi akademik, hasil pembuatan laporan praktikum ini dapat diharapkan menjadi acuan dan bahan bacaan bagi mahasiswa, semoga dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Yang ketiga ada bagi praktikum, itu semua laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan praktikum. Perancangan ini diharapkan mampu memperlancar kegiatan praktikum selanjutnya. Yang keempat, bagi penulis, dapat mengukur pemahaman pengetahuan serta kemampuan penulis terhadap teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan. Oke, kita masuk ke landasan teori. Perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen, dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaan. Menurut Asis dan kawan-kawan tahun 2020. Lalu ada pengertian dari sistem yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kita masuk ke pengertian e-commerce, yaitu merupakan singkatan dari electronic commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. Ini mencakup distribusi,
penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang menurut Rehata Lanit tahun 2021. Lalu kita masuk ke pengertian Android. Itu merupakan sebuah platform terbuka pertama untuk perangkat mobile. Semua perangkat lunak yang ada memiliki fungsi menjalankan sebuah perangkat mobile tanpa perlu memikirkan kendala kepemilikan yang menghambat inovasi pada teknologi mobile, menurut Suharyanto tahun 2022. Adapun pengertian dari metode yang digunakan dalam laporan praktikum ini adalah model waterfall, yaitu atau sering juga disebut model sekuensial linear, yang merupakan model yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau turut dimulai dari analisis, desain, pengujian hingga tahap pendukung, menurut Yusuf dan Badrul di tahun 2024. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat pengambilan data, yaitu lokasi tempat pengambilan data di toko skincare Kaluna. Lalu kita masuk ke jenis data. Yang pertama ada data primer, suatu data yang bersumber dari lapangan, yaitu data yang diperoleh dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh dari modul, buku, jurnal, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan praktikum ini adalah yang pertama literatur, lalu observasi, lalu wawancara, dan terakhir dokumentasi. Selain itu ada teknik pengolahan data yang dimana yang pertama itu pengumpulan data, kedua itu merancang model, ketiga merancang interface, keempat pemrograman, lalu yang terakhir ada implementasi. Dan juga terdapat metode analisis data, yang dimana yang pertama itu proses memeriksa dan memverifikasi, kedua itu proses pembersihan data dan prosedur, yang ketiga ada penentuan kelengkapan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perancangan global. Adapun HIPO dari laporan praktikum ini adalah dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana sistem yang dibangun toko skincare Kaluna ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama itu kita memasukkan uh, input atau di sini user, lalu yang kedua itu proses, yang dimana itu produk, lalu outputnya adalah transaksi. Di mana di dalam proses ini terdapat lagi dua tahapan, yang dimana ada kategori produk, lalu yang berikutnya ada galeri produk. Lalu yang ketiga itu transaksi, di bawah transaksi itu ada detail transaksi. Lalu kita masuk ke IRD atau Entity Relationship Diagram. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang dimana dalam tabel kategori produk terdapat ID, eh, nama, lalu ada field-fieldnya yang lain, create, update, delete. Lalu dalam produk juga ada ID, kategori ID itu merupakan forensi dari kategori produk, lalu ada nama, harga, deskripsi, tag, dan create, update, delete. Lalu dalam galeri produk juga sama, ada ID, forensikinya itu dari produk ID yang ini, lalu URL, lalu ada create, update, delete. Lalu kita masuk ke detail transaksi di bawah, itu ada ID yang merupakan primary key, lalu forensikinya ada terdapat 4. Yang pertama ada user ID, yaitu lalu ada produk ID, transaksi ID, dan kategori ID. Lalu selain itu ada harga ongkir, kuantitas, create, update, dan delete. Lalu kita masuk ke tabel user, yang dimana ada ID merupakan primary key, username, nomor HP, peran, dan create, update, dan delete. Lalu yang terakhir ada transaksi, di mana ID juga merupakan primary key. Lalu user ID itu merupakan foreign key, kategori ID juga merupakan foreign key, lalu ada alamat, pembayaran, total harga, harga ongkir, status, lalu disusul dengan create, update, dan delete. Lalu kita masuk ke implementasi UI dan UX-nya. Berikut gambaran prototipe dari UI UX toko Kaluna Skincare. Good. Lalu kita masuk ke desain Figma-nya. Mau menunjukkan alur dari sistem yang dibangun. Seperti itu. Oke, dapat dilihat. Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi atau yang biasa disebut dengan menu splash screen. Lalu di sini kita tekan mulai berbelanja. Kita akan diarahkan ke menu login. Yang mana dalam menu login ini terdapat kolom email dan kata sandi. Lalu ada menu atau fitur lupa kata sandi. Setelah itu kita bisa menekan tombol login untuk kita masuk ke homepage atau halaman utama dalam aplikasinya. Oke, berikut merupakan halaman utama dari aplikasi yang akan dibangun. Yang telah dibangun, eh, terdapat nama toko Kaluna,
Di pojok kanan atas itu ada logo keranjang, lalu ada field kolom cari produk. Di bawahnya ada kategori, rekomendasi kategori. Lalu ada promo spesial yang ditawarkan oleh toko Kaluna untuk para pengguna. Lalu ada item teratas yang merupakan item yang sering dibeli atau yang paling terlaris di dalam toko Kaluna. Lalu paling bawah itu merupakan menu bar atau button bar yang dimana ada menu home, menu searching, ini merupakan menu belanja, lalu ini merupakan menu checkout seperti itu. Lalu misalnya kita mau ke menu searching, oke, ketika kita tekan menu searching, itu akan menampilkan beberapa kategori dari merek-merek skincare, lalu ada beberapa promo-promo spesial juga seperti itu. Jika kita back kembali, itu sama aja halnya ketika kita mengklik cari semua dan klik kolom cari produk, itu akan masuk ke halaman yang sama seperti kita tekan menu bar pada searching. Seperti itu. Oke, ketika kita memilih salah satu dari kategori ini, misalnya kita akan memilih toner, itu akan mengarah kepada uh, kumpulan produk-produk yang dijual oleh toko Luna ini. Seperti itu nih contohnya. Ini ada beberapa produk yang ditawarkan oleh toko Kaluna seperti itu. Dengan gambar produk, lalu ada harganya, lalu kita bisa tekan keranjang seperti itu. Misalnya kita ingin membeli Scarlett. Scarlett ini 125.000, kita tekan. Nah, dia akan diarahkan ke toko keranjang atau menu bar keranjang yang dapat dilihat di bawah ini. Yang dimana di menu keranjang ini terdapat gambar dari barang yang produk atau produk yang mau kita beli. Lalu ada deskripsinya, itu merupakan nama produk, lalu harganya. Lalu di sini itu ada kuantitas yang ingin kita beli. Misalnya kita ingin membeli dua. Lalu di bawahnya ada total harga, yaitu di mana harga barang itu dikali dua dengan kuantitas atau berapa banyak barang yang ingin kita beli. Lalu ada logo atau tombol tambah di bawah seperti ini. Seperti itu misalnya kita tekan, oke. Kita kita tekan, kita akan masuk ke logo keranjang atau menu keranjang, di mana misalnya kita di sini saya contohkan itu kita mau beli Scarlett dengan varian warna kuning karena ada beberapa varian. Lalu kuantitasnya dua, itu harga total harga 250.000. Lalu ada pun barang kedua itu sunscreen dengan isinya 45 ml, kuantitasnya satu dengan harga 86.000. Total pesanan itu sama dengan 336.000. Jadi dikalkulasikan, dijumlahkan eh, harga barang pertama dengan harga barang kedua. Seperti itu. Lalu ini belum termasuk ongkir total pesanan ini ya. Lalu kita tekan tombol pesan. Oke, kita akan diarahkan ke menu checkout. Di menu checkout ini kita akan mengonfirmasi total pesanan, harga total pesanan barang kita. Lalu ada harga ongkos kirim di sini 35.000. Maka total yang harus kita bayarkan adalah 371.000. Seperti itu. Lalu di sini ada menu alamat pengiriman di mana kita akan memasukkan atau menginputkan alamat rumah kita seperti itu. Lalu di bawahnya ada jenis pembayaran, terdapat tiga. Itu yang pertama kita bisa transfer bank melalui bank. Lalu yang kedua itu ada COD. Yang ketiga itu melalui Dana seperti itu. Jika semua sudah yakin, alamat sudah terisi dan jenis pembayaran sudah dipilih, maka kita tekan tombol konfirmasi seperti itu. Maka langsung diarahkan ke menu terakhir atau tampilan terakhir dalam desain aplikasi ini, yaitu ada tulisan hore pesanan berhasil yang menandakan bahwa pesanan yang kita pesan itu berhasil kita pesan seperti itu. Ada pun kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem e-commerce untuk penjualan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu dapat mempromosikan produk skincare pada toko Kaluna secara online. Lalu yang kedua, penerapan sistem aplikasi mobile ini dapat mempermudah customer dalam hal mendapatkan informasi produk yang ditawarkan dan juga pembelian produk. Karena pembeli dapat memesan barang di mana saja dan kapan saja, hanya melalui handphone yang terhubung dengan jaringan internet tanpa harus pergi ke toko Kaluna. Adapun saran dalam laporan praktikumnya, yaitu laporan ini dibuat untuk pembaca yang ingin mengetahui tentang membuat aplikasi mobile atau Android. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat membaca laporan praktikum ini sebagai sebuah referensi untuk mengetahui tentang cara membuat aplikasi mobile. Dengan rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama proses penyusunan laporan praktikum ini.
Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum ini. Terima kasih juga kepada Bapak Agus Suryadi, Eskom Mkom, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang luar biasa selama proses penyusunan laporan praktikum ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada asisten dosen Pak Dimas Pradipto, Eskom. Ucapan terima kasih juga kepada orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan material. Semoga laporan praktikum ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi awal langkah yang baik dalam perjalanan akademik maupun karir saya. Sekian dari saya, Ambrosius Satpanda Potensi ini. Terima kasih.